Kompas Petang kembali, Saudara. Kejaksaan Agung memeriksa mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong sebagai tersangka dalam kasus impor gula hari ini. Tom Lembong tiba di Gedung Kejagung pukul 10 pagi. Kejagung memastikan tak hanya memeriksa Tom Lembong, tetapi juga tersangka lain dalam kasus dugaan korupsi impor gula pada tahun 2016. Kejagung memastikan pemeriksaan Tom Lembong hari ini untuk mendalami peran masing-masing tersangka. Agendanya apa? Hari ini kedua tersangka direncanakan diperiksa oleh penyidik pemeriksaan lanjutan. Mengenai agendanya, kita juga masih konfirmasi kepada penyidik terkait apa. Tapi yang pasti tentu terkait peranan dari kedua tersangka dalam perkara ini, ya, seperti pasal disangkaan yang sudah disangkakan kepada kedua tersangka. Saya kira begitu, ya. Kejaksaan Agung membantah anggapan politisasi pada kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Harley Siregar, mengklaim kasus korupsi Tom Lembong terkait kebijakan impor gula pada periode 2015-2016 murni bentuk penegakan hukum. Kejagung memastikan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka sudah berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Kita tidak mau berandai-andai, tidak mau berpolemik, ya. Kami fokus menyelesaikan perkara ini, dan sekarang seperti yang sudah disampaikan, setidaknya ada 90 orang saksi yang sudah diperiksa, termasuk di dalamnya juga ada ahli, dan sekarang sedang dihitung kerugian keuangan negaranya, kemudian sedang didalami apakah ada peran dari pihak-pihak yang lain, ya. Seolah-olah bahwa ada politisasi, dan kita sudah sampaikan di mana politisasinya. Tidak ada politisasi di sini, ini murni penegakan hukum. Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus Abdul Kohar memastikan dalam perkara korupsi gula, Tom Lembong bisa dijadikan tersangka walaupun tidak ditemukan adanya aliran dana korupsi. Namun posisi Tom Lembong sebagai Menteri Perdagangan yang memberikan izin impor yang menguntungkan orang lain bisa terjerat pidana. Korupsi sesuai dengan pasal 2 dan 3 tidak mensyaratkan bahwa seseorang itu harus mendapatkan uang. Ketika perbuatan dia melawan hukum, ketika perbuatan dia menyalahgunakan kewenangan, kesempatan karena jabatan keduanya padanya yang dapat menguntungkan orang lain, gitu, atau menguntungkan korporasi, maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendorong Kejaksaan Agung menjabarkan jerat pidana dan kaitannya dengan kesalahan tersangka. ICW menekankan tak semua kerugian negara dapat dikategorikan sebagai perbuatan korupsi. Kejaksaan di sini perlu melihat juga ada impor-impor yang dilakukan pasca 2015 dan 2016, sehingga Kejaksaan di sini perlu menelusuri dugaan keterlibatan ataupun juga potensi keterlibatan dari aktor-aktor lainnya. Dalam kasus dugaan korupsi impor gula, Kejaksaan Agung menetapkan 2 orang sebagai tersangka, yakni Tom Lembong selaku Menteri Perdagangan periode 2015 hingga 2016 dan seorang mantan direktur perusahaan swasta. Tim Liputan, Kompas TV. Di tengah desakan untuk mengungkap bukti penetapan tersangka Tom Lembong, Kejagung menegaskan tidak ada politisasi dalam kasus ini. Dan hari ini, Kejagung kembali memeriksa Tom Lembong untuk mendalami peran masing-masing tersangka dalam kasus impor gula. Kita bahas kasus ini bersama dengan Ketua Komisi Kejaksaan, Pujiono Suwadi, dan Kuasa Hukum Tom Lembong, Ari Yusuf Amir. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Saya mau ke Bang Ari dulu. Bang Ari, hari ini kan diperiksa lagi Pak Tom Lembong. Apa yang digali oleh penyidik kepada Pak Tom Lembong? Ya, terima kasih, Cindy. Jadi tadi sekitar pukul 10 pagi dimulai lagi penyidikan Pak Tom Lembong. Jadi tadi dianggap sebagai pemeriksaan yang kedua, karena pemeriksaan pertama tidak sempat kami dampingin pada waktu beliau sebagai saksi, lalu diubah statusnya menjadi tersangka dan lalu dilakukan penahanan. Nah, saat ini kita baru pertama kali mendampingi, karena memang sebelumnya pada waktu pemeriksaan saksi, Pak Tom Lembong tidak bersedia didampingin pengacara karena beliau menganggap ini hal yang biasa, mungkin kejaksaan menginginkan penjelasan, beliau jelaskan dengan detail, tapi ternyata berujung menjadi tersangka.
Nah, dalam kaitan pemeriksaan tadi, di sana masih dijelaskan, ditanyakan tentang kebijakan-kebijakan surat-surat yang dikeluarkan oleh Pak Tom Lembong. Nah, dalam pemeriksaan tersebut, intinya Pak Tom Lembong menjelaskan bahwa semua surat-surat yang dibuat oleh Pak Tom Lembong, karena Pak Tom Lembong ini menjabat semenjak Agustus 2015 kalau saya tidak salah, dan beliau hanya tidak sampai setahun menjadi Menteri Perdagangan, beliau meneruskan menteri yang sebelumnya. Pada saat itu dia menjelaskan bahwa surat-surat itu adalah lanjutan dari surat-surat menteri sebelumnya. Lalu prosesnya juga dijelaskan bahwa proses itu dari bawah diajukan ke atas, setelah diparaf di ACC di bawah, naik ke beliau, lalu beliau pelajarin, baru beliau ditandatangani. Nah, sehingga tadi dalam pemeriksaan tadi sampai petang ini, hal-hal itu yang ditanyakan oleh penyidik. Nah, begitu. Artinya terkait pemberian izin impor kepada pihak swasta itu apa pertimbangan Pak Tom Lembong? Apakah memang hanya meneruskan dari pejabat-pejabat sebelumnya atau ada pertimbangan lain? Ya, tadi belum masuk sampai kepada persoalan import ya, tapi tadi ditanyakan tentang surat-surat yang Pak Tom Lembong keluarkan menanggapi surat misalnya dari PPI ya. PPI ini adalah persero BUMN karena menurut surat Pak Tom Lembong berdasarkan surat menteri sebelumnya, lalu Pak Tom Lembong memfollow-up dengan surat ke Menteri BUMN, dan semua surat-surat tersebut ditembuskan ke Menteri Koordinator dan dilaporkan ke di rapat kabinet. Tapi kalau ke Anda sendiri ada yang disampaikan soal kronologi ini, Bang Ari? Maksudnya bagaimana? Kalau soal kronologinya, apa yang terjadi pada saat itu, ia masih menjabat sebagai menteri, apa yang diceritakan Pak Tom Lembong kepada Anda? Ya, yang disampaikan beliau, pertama poin penting saya tanyakan tadi ketika pertama kali ketemu beliau, Pak Tom, apakah Anda dalam proses impor gula ini Anda punya kepentingan pribadi? Dia tegaskan sama sekali tidak. Saya tidak punya kepentingan pribadi, saya hanya melaksanakan tugas saya dan kondisi pada saat itu membutuhkan itu saya lakukan sesuai prosesnya. Oke, baik. Dan saya tidak menerima fee apapun dan tidak menguntungkan siapapun karena beliau sama sekali tidak kenal dengan pihak-pihak yang ditunjuk tersebut. Oke, sekarang saya mau ke Pak Pujono. Pak Pujono, Kejagung sudah memastikan kalau ini murni penegakan hukum. Tapi kalau dari Komjak sendiri menyikapinya, ini sudah sesuai prosedurkah penetapan Tom Lembong sebagai tersangka? Ya, sejauh ini kan kita melihat, karena ini tahap awal ya, sejauh ini kita melihat memang murni penegakan hukum. Kita kan menarik ini menjadi isu politis kan karena memang kebetulan ketika kemarin pilihan presiden, posisi Pak Tom Lembong kan berseberangan dengan Pak Prabowo selaku presiden terpilih, sehingga kita menariknya ke sisi politis. Nah, kalau berdasarkan proses sejauh ini kita melihatnya masih dalam koridor penegakan hukum. Tinggal ketika kemudian nanti dalam proses berikutnya ada yang salah apa tidak, baik lawyer, pihak Pak Tom Lembong ataupun kita nanti bisa menguji bersama-sama. Tapi Pak Pujono, ada juga desakan agar Kejagung menjelaskan kronologi penetapan Tom Lembong sebagai tersangka agar sama-sama transparan, diketahui prosesnya. Tanggapan dari Komjak seperti apa? Ya, dalam proses pengungkapan kan dibutuhkan dua alat bukti yang cukup sampai kemudian kan nanti meyakinkan hakim sampai nanti ketika menunggu putusan. Nah, proses ini kan yang dilihat kalau konteksnya korupsi pasal 2, pasal 3 itu dilihat di situ. Ketika nanti ini proses dibicarakan detail, saya pikir masih terlalu prematur. Kenapa begini-begini? Nanti biar sambil nanti pengungkapan alat bukti, paling nanti juga pihak-pihak lain akan dipanggil yang belum sekarang ini mungkin muncul di permukaan, nanti akan dipanggil untuk melengkapi pemeriksaan bukti-bukti tambahan. Oke, Bang Ari, sekarang kan Pak Tom Lembong tapi sudah ditahan selama 20 hari ke depan. Langkah hukum yang sedang disiapkan oleh pengacara apa, Pak? Ya, itulah yang kita sesalkan adalah penahanannya Pak Tom Lembong. Pertanyaan kita, apakah perlu beliau dilakukan penahanan? Pertama, beliau sangat kooperatif. Setiap dipanggil beliau hadir dan beliau menjelaskan semua, bahkan membantu penyidik untuk mengungkap kasus ini menjadi terang. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupin oleh beliau. Dan kemampuan beliau untuk menghilangkan dokumen-dokumen juga sudah tidak ada lagi. Beliau kan bukan sebagai menteri lagi. Nah, status beliau juga yang kooperatif ini mungkin sebaiknya dipertimbangkan oleh pihak kejaksaan. Sehingga ini mengagetkan bagi beliau ketika beliau dipanggil sebagai saksi, lalu tiba-tiba berubah di tempat itu menjadi tersangka, lalu dilakukan penahanan.
Karena pada saat itu Pak Tom Lembong tidak didampingin pengacara dan beliau tidak mengerti harus melakukan apa pada saat itu. Ini yang kita sesalkan. Tetapi tadi yang disampaikan oleh Pak Pujiono, kami meyakini proses hukum ini kita sama-sama lihat, kita sama-sama awasi apakah ini proses hukum yang murni, proses hukum yang betul-betul berkeadilan, menegakkan hukum untuk mencari kebenaran dalam pemberantasan korupsi. Tentunya kita semua akan mendukung dan mensupport itu. Tetapi kalau ada hal-hal yang lain, saya pikir ini sudah bukan zamannya lagi, dan kita yakin tadi dalam proses pemeriksaan juga kita melihat penyidik-penyidiknya cukup kooperatif, cukup profesional dalam memberikan pertanyaan-pertanyaannya, dan kita yakin bahwa ini akan berujung dengan baik. Baik, kita ikuti terus nanti proses penyidikannya. Terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Pak Pujiono Suwadi. Terima kasih juga Bang Arisuf Amir. Halo. Iya. Silakan singkat Pak Pujiono. Ya, tambahan kita adalah bahwa yang kemarin kita juga sudah ketemu kepada di Pitsus ya, Pak Jampitsus, kita sampaikan bahwa jangan berhenti pada penangkapan orang. Proses berikutnya yang harus dipenuhi adalah pengembalian keuangan negara jelas. Terus yang kedua adalah perbaikan pada sistem tata niaga ini. Kalau tidak demikian, maka nanti ini akan menjadi ya bola salju saja bahwa Kementerian Perdagangan nanti kena begitu seterusnya. Oke, baik. Pak Pujiono Suwadi, Ketua Komisi Kejaksaan, dan tadi ada Bang Arisuf Amir juga. Terima kasih sudah berbagi bersama kami. Sehat selalu. Ya.